Saya harus sampaikan bahwa kasus ini terjadi sejak 2017, Pak. Sejak Pak Presiden Jokowi mengambil saham 51%. Kami jadi sandranya negara di perusahaan agar pemerintah tidak bisa mengambil saham 51%. Sebagai hormat saya kepada Anda, saya sengaja memakai tanja ini. Tanja ini dari Asahan, kampung saya, dapil saya. Karena pemilik saham terbesar Freeport adalah PT Inalum, Indonesia Asahan Aluminium. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, saya kira pembangunan ini untuk manusianya, bukan manusianya untuk pembangunannya. Perkenalkan, nama saya Jerry Jarangga. Saya dari Papua dan karyawan Freeport. Kami mungkin kalau bisa diizinkan, saya sampaikan bahwa, tapi sebelumnya saya sampaikan dulu pertama, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, Bu. Hari ini saya bangga duduk dengan Bapak Ibu. Kami ini bangga sekali. Karena di awal tahun 2025, di masa periode kepemimpinan pemerintahan yang baru, kami bisa duduk dengan Bapak-Bapak. Dan saya salut, saya angkat topi buat Bapak-Bapak semua. Terutama Bapak pimpinan sidang hari ini, pimpin Pak Habibur Rahman, ya, dan Pak Ica. Salam hormat, karena Pak Ica ini jujur, saya ikuti beliau selama ini dari 2022, dan ada kerinduan sebenarnya mau ketemu dengan beliau. Saya cari tahu beliau alamat kantor ataupun untuk kita bisa berdiskusi. Namun hari ini baru saya bisa ketemu dengan Bapak. Aduh, minta maaf, saya tidak hafal nama, saya minta maaf. Saya harus sampaikan bahwa kasus ini terjadi sejak 2017, Pak. Sejak Pak Presiden Jokowi mengambil saham 51%. Kami jadi sandranya negara di perusahaan agar pemerintah tidak bisa mengambil saham 51%. Jadi kami ini sandra negara, Pak. Kalau di dunia orang bilang teroris, pistolnya ditodong di kepala kami, Pak, dan mengancam pemerintah pada saat itu. Kalau Bapak Presiden terus mengambil saham 51%, berarti Bapak punya anak-anak bangsa ini kami tembak. Jadi 51% Indonesia ambil, itu ada korban ribuan jiwa yang terlantar, Pak. Bahkan ada yang meninggal dunia. Anak-anaknya itu hampir ribuan putus sekolah, Pak. Tidak bisa melanjutkan pendidikan. Ada yang meninggal dunia karena tidak bisa berobat. Pimpinan sidang, Pak Ketua, izin kami dari kejadian pelanggaran norma kerja ini, itu berujuk kepada pemutusan BPJS. Jadi Freeport meminta ke BPJS untuk memutuskan semua akses pengobatan, biaya kesehatan terhadap pekerja yang melakukan. Jadi ini mogok kerja, Pak. Kami melakukan mogok kerja sejak 2017. Mogok kerja itu karena perlakuan Freeport menggunakan kebijakan yang tidak ada dalam aturan perundang-undangan di negara, yang dia kemudian masuk untuk mengintimidasi kita di sana. Sehingga dampak daripada itu ada ratusan orang yang meninggal dunia, Pak, karena tidak bisa berobat. Jadi sampai saat ini sudah ada ratusan, bahkan kami sudah tidak tahu berapa lagi jumlahnya, karena semua sudah pulang kembali ke daerah masing-masing untuk melanjutkan hidup. Dan ada yang meninggal di daerah-daerah mereka. Jadi ada layanan BPJS, Pak. Yang saya mungkin perlu tanya di sini, Pak, layanan BPJS itu diperuntukkan buat siapa, Pak? Kalau buat rakyat, kenapa Freeport yang notabene penanam modal di perusahaan asing, yang menanam modal di Indonesia, khususnya di Papua, bisa semena-mena memutuskan layanan BPJS? Dari pemutusan itu dampaknya itu banyak yang diusir dari rumah sakit, Pak, karena tidak bisa menggunakan layanan BPJS. Ada anak-anak sekolah yang harus diusir, Pak, tidak bisa ikut ujian. Mereka tidak bisa ujian akhir, Pak, karena orang tuanya tidak punya biaya. Freeport bukan hanya memutuskan jaminan sosial, Pak, hak-hak pekerjanya pun diputus.
Bahkan bank saja bisa diperintahkan untuk blokir kami punya rekening. Jadi kami punya ekonomi itu diputus habis-habis oleh Freeport. Pak Jerry Yarangga, Pak. Siap. Saya bantu pandu, Pak ya. Siap. Biar lebih komunikatif ya. Baik. Jadi Bapak ini kalau saya baca di berkas yang Bapak sampaikan, Bapak ini kan mempersoalkan program For Love gitu ya. For Love ya. Yang ini kalau saya baca, saya Google nih di terkait adalah sebuah mekanisme antara lain merumahkan pekerja dengan dalih tertentu yang biasanya digunakan pengusaha dengan alasan efisiensi. Kurang lebih begitu, Pak ya. Jadi Bapak ini mempersoalkan apa saja, Pak, yang dilakukan oleh perusahaan Freeport? PHK kah? Pemaksaan cuti kah? Perumahan sementara kah? Itu jadi, apa saja? Nanti dijawab saja, Pak. Siap. Dijawab ya. Oke. Jadi Pak, ini ada PHK sepihak, Pak. Apa? Ada PHK sepihak. Terhadap berapa orang, Pak, jumlahnya? Terakhir 2017 itu waktu mulai pertama, itu 8.000, Pak. 8.000 orang 2017. Iya. Terus berlanjut sampai sekarang, Pak. PHK yang bertambah. Iya, bukan PHK, tapi Freeport memaksa pekerja ini untuk mengundurkan diri secara sukarela. Iya, itu dia For Love itu tadi kan ya. For Love itu kan dipaksa dirumahkan, dipaksa cuti tanpa dibayar, itu kan. Nah, jumlahnya itu terus ada, Pak. Bapak sampai sekarang berapa jumlahnya? Sampai ke 2024. Terakhir sampai 2024, Pak, itu mungkin sudah mengalami pengurangan karena ada yang meninggal dunia kan, Pak. Dia tahu. Terus yang di PHK sepihak dirumahkan itu berapa jumlahnya? PHK sampai ini gabung, Pak, dengan mogok kerja, Pak. Minta maaf karena ini dia langsung dengan mogok kerjanya. Iya tahu, dengan mogok kerja. Ya, itu 8.300. Kan? Oke, taruh 8.000 sampai sekarang itu, Pak ya. Nah, Bapak bagian yang dari 8.000 itu. Saya Pak bagian. Jerry Yarangga dan Pak Pak Amiruddin ini bagian dari ini. Jadi sekarang tidak lagi lagi beraktivitas di perusahaan, kerja di sana, dipaksa cuti tanpa digaji atau apa semua begitu. Layanan kesehatan pun diputus. Layanan kesehatannya nggak ada. Iya. Oke. Sebagai hormat saya kepada Anda, saya sengaja memakai tanja ini. Tanja ini dari Asahan, kampung saya, dapil saya. Karena pemilik saham terbesar Freeport adalah PT Inalum, Indonesia Asahan Aluminium. Kalau sampai kan masuk barang itu Pak Bob. Supaya yang saya sampaikan ini bahasa dan pesan moral, jikalau betul Inalum membuat Anda terluka, kami dari Asahan harus juga berempati untuk sahabat-sahabat di sana. Karena itu ketika ketua menginformasikan ada pertemuan ini, segera saya kembali dari Asahan untuk mendampingi beliau dan kawan-kawan semua. Sekali lagi kami berempati dan saya akan protes kepada Indonesia Asahan Aluminium itu kalau sampai teman-teman di sana terluka setelah dia di sana. Dan saya selalu protes kepada Inalum, jangan kau singkat-singkat namamu itu, karena Inalum singkatan dari Indonesia Asahan Aluminium. Jadi asahannya itu yaitu energi yang dilahirkan dari PLTA Asahan dengan air jutaan ton dari Danau Toba, melahirkan turbin membakar aluminium, dikirim ke Jepang 32 tahun. Tapi rumahku tidak ada listrik waktu itu. Sekarang dia kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Begitu ke pangkuan Ibu Pertiwi, dia ambil lagi Freeport. Jadi betapa Asahan menyumbang terbesar untuk Republik ini. Itu yang saya mau katakan. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, saya kira pembangunan ini untuk manusianya, bukan manusianya untuk pembangunannya. Tadi ketua menyampaikan, kakak coba bikin klaster yang lengkap, berapa yang diberhentikan karena furlock tadi, berapa yang diberhentikan secara tidak sengaja dan seterusnya. Lalu apa yang mau kakak minta? Jadi sekali lagi kakak, kami dari Asahan empati untuk teman-teman di Papua.